Berpikir, sekali lagi, menangkap, menghubungkan, dan mencipta. Selanjutnya, dalam berpikir juga kita bisa memahami apa sih berpikir itu. Kita bisa menggunakan dua istilah yang lain. Yang pertama adalah alamiah, dan yang kedua adalah ilmiah. Kita berpikir itu ada yang memang alamiah, dalam kehidupan sehari-hari itu kita pakai tanpa harus banyak kemudian dipikirkan dengan sangat serius, tapi juga ada yang ilmiah. Oke, saya akan bacakan salah satu definisi atau pengertian dari apa itu berpikir alamiah. Berpikir alamiah atau bisa dikatakan logika alamiah adalah kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan atau kecenderungan subjektif. Kemampuan logika alamiah manusia itu ada sejak lahir dan itu dipelajari dari kehidupan sehari-hari. Sementara itu, logika ilmiah atau berpikir ilmiah itu memperhalus dan mempertajam pikiran serta akal budi. Dalam kerja berpikir ilmiah atau logika ilmiah itu di dalamnya ada usaha untuk merumuskan asas-asas yang harus ditepati pada saat kita kemudian berpikir. Artinya juga berpikir ilmiah itu menggunakan asas-asas atau dasar-dasar atau ada aturan-aturan, ada koridor-koridor yang harus dipenuhi sehingga menjadi tepat, teliti, mudah, bisa dikoreksi dan terjamin dari sisi kebenarannya. Dari sisi yang negatifnya, dalam berpikir ilmiah itu berarti juga menghindari kesesatan atau minimal mengurangi kekeliruan dalam berpikir. Contoh yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari berpikir ilmiah itu misalkan, atau mulai dari berpikir alamiah dulu, Anda menanak nasi. Anda melihat, tidak perlu kemudian mengobservasi begitu dalam, tapi kemudian Anda bisa tahu dan Anda bisa memasak. Langsung praktek. Anda bersepeda, Anda bisa kemudian latih, melihat, dan bisa. Menyetir pun sama. Tapi pada saat itu kemudian diseriusin dengan sistematika yang jelas, dengan teliti, dengan observasi yang lebih mendalam, maka dari menanak nasi muncul sebuah ilmu tata boga. Atau dari bersepeda, sepeda motor, itu muncul teknik motor. Bagaimana belajar menjadi lebih dalam dan lebih teliti, lebih sistematik. Atau dari menyetir, kemudian Anda mengenal mobil. Dan pada saat kemudian didalami, muncul begitu banyak inovasi mobil atau teknik mobil. Mulai dari bensin, kemudian menjadi listrik, dari manual, kemudian menjadi otomatis, dan seterusnya. Artinya juga berpikir ilmiah dan berpikir alamiah itu mempunyai ciri-ciri. Kita sebutlah beberapa. Berpikir alamiah itu spontan, selintas, bisa jadi kemudian acak tanpa bentuk, dan demikian juga tidak sistematik, tidak menggunakan metode yang terstruktur. Sementara berpikir ilmiah itu terencana, rinci, dia membuat formula sistematik, metodik, dan terstruktur.